wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah di pagi hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, nikmat taubah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat lainnya yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada kegiatan kita pagi hari ini, di kajian rutin kita majelis subuh, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Izzuddin Al-Qassam Bahalwan LC dengan tema pengantar kitab Masail As-Salas part 2 karya Syekh Ahmad Asukarti. Mudah-mudahan dengan disampaikannya ilmu ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara bagi kita semua agar tercapainya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para pengikut dan pengikut-pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah majelis subuh kajian virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita memurajaah atau membaca salah satu surat di dalam kitabullah atau kalamullah Al-Qur'an, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, dengan mudah-mudahan dengan dibacakannya salah satu surat di dalam kalamullah kitabullah Al-Qur'an bisa menambah keberkahan pada kegiatan kita pagi hari ini. Baik, nampaknya pemateri hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kesehatan selalu kepada Ustadz dan juga kegiatan-kegiatannya. Baik Ustadz, nampaknya para jemaah sudah siap. Sepertinya kita mulai saja materi hari Baik, ini. Itu tema pengantar kitab Masail As-Salas part kedua ya betul. Karya Syekh Ahmad As-Sukarti yang akan disampaikan oleh Ustadz Izzuddin Al-Qassam Bahalwan FC. Untuk itu kami persilakan waktu dan tempat. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulli 'asir wa ltuf bina fi taysiri kulli 'asir. Fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk menuntut ilmu. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita karena kepekaan kita untuk menuntut ilmu itu masih ada. Karena tanpa menuntut ilmu,
Ini akan menutup pintu-pintu strategi ya dalam memahami kehidupan yang serba kompleks ini. Dan salah satu upaya sebagai seorang irsyadiyin untuk menambah bekal dalam menjawab setiap tantangan atau memiliki pedoman berpikir adalah dengan mengkaji dan merujuk referensi-referensi primer yang ditulis oleh para founding father kita. Dan lebih spesifik lagi tentunya kepada Syekh Ahmad As-Surkati sebagai pendiri sekaligus juga ulama masyarakat Irsyadiyin dari Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan ini menjadi hal yang sangat penting guna untuk memperkenalkan, bukan sekedar memperkenalkan saja, juga mendalami karena ini merupakan tradisi ya. Merupakan tradisi dan merupakan turos atau warisan yang diturunkan oleh para orang tua kita, dan menjaganya ini merupakan suatu kewajiban. Karena bagaimana mungkin roh itu akan tertransfer ke dalam diri kita atau kita mampu mengupload ruh yang telah bukan mengupload ya, mungkin mendownload gitu ya, mendownload ruh yang di yang terdapat di dalam pemikiran orang tua kita. Kalau memang kita itu tidak mengenal karya-karya mereka, atau bukan sekedar mengenal saja, tapi juga mendalaminya. Untuk itu mungkin di pertemuan kedua ini, karena di pertemuan pertama kita sudah memberikan pengantar. Pengantar itu memang jangan terlalu lama-lama. Karena pengantar terlalu lama itu justru akan mengurangi waktu kita untuk membahas tentang substansi daripada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Syekh Ahmad Surkati dalam karya-karyanya. Nah, untuk itu, izinkan saya untuk mencoba untuk lebih mendalami lagi. Bagaimana Syekh Ahmad Surkati itu menjawab atau memiliki pemikiran dalam tiga bab yang atau tiga permasalahan yang fenomenal yang terjadi di era itu. Dan ini merupakan fenomena yang bahkan hingga sekarang pun juga masih terasa sekali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa yang disampaikan, apa yang melatar belakangi kenapa risalah ini keluar atau buku ini atau karya ini keluar. Karena memang ada perdebatan yang terjadi yang hendak dilaksanakan di Surabaya, tapi ternyata lawan daripada Syekh Ahmad Surkati itu tidak hadir. Dan karya ini pun ya, risalah ini pun juga akhirnya diturun temurun diturunkan hingga hingga sekarang. Dan permasalahan yang dibahas adalah al-ijtihad wa taqlid, tentang ijtihad dan taklid. Bagaimana kita memahami bagaimana sih ijtihad dalam pandangan Syekh Ahmad Surkati? Atau bagaimana taklid itu sendiri? Apakah taklid itu terlarang menurut Syekh Ahmad Surkati? Atau taklid itu memiliki definisi yang perlu kita uraikan sehingga pemahamannya itu tidak sesempit yang difahami oleh beberapa orang? Lalu pembahasan tentang as-sunnah dan bid'ah. Karena klaim-klaim sunnah, klaim-klaim bid'ah ini seringkali kita dengarkan kepada banyak orang. Nah, bagaimana substansi sunnah yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Surkati? Bagaimana definisi bid'ah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Surkati? Dan tentu ini akan perlu kita lihat dalam perspektif sejarah bagaimana Syekh Ahmad Surkati itu lahir di era apa, terpengaruh oleh siapa, bagaimana pemikirannya. Pasti itu akan terjadi karena kita tidak mungkin membaca tentang pribadi seseorang jika kita tidak belajar tentang latar latar belakangnya. Satu hal penting yang perlu kita perhatikan bahwa memahami seseorang itu perlu memahami pola berpikirnya dan pola berpikir orang-orang sebelumnya. Kepada siapa Syekh Surkaya terpengaruh agar kita bisa memahami ini secara utuh. Dan yang ketiga adalah pembahasan tentang ziaratul kubur wa tawassul bil anbiya was salihin, tentang hukum ziarah kubur dan tawassul kepada nabi-nabi dan orang-orang orang-orang saleh. Baik, kita akan masuk saja ya, Bapak Ibu-ibu, langsung ke dalam bab pertama. Karena memang kitab ini langsung tidak tanpa ada basa-basi ya, karena memang kitab ini merupakan risalah yang dijadikan referensi oleh beliau ketika beliau hendak berdebat tentang tiga permasalahan tersebut.
Pertama adalah tentang al-ijtihad wa taqlid, tentang ijtihad dan taklid. Saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu sudah terbiasa untuk mendengar istilah ini sehingga saya tidak perlu lebih tidak perlu menjelaskan lebih dalam lagi apa itu keduanya. Sekalipun nanti kita akan bahas definisinya menurut Syekh Ahmad Surkati. Baik, saya ingin memulai dari sebuah latar belakang sebelum masuk ke dalam kitab ini. Pertama, bahwa era yang era yang terdapat di dalam masa Syekh Ahmad Surkati itu kan adalah era gerakan-gerakan Islam atau gerakan-gerakan reformasi itu berjalan atau bergerak. Sejatinya jika kita merujuk kepada bagaimana pola Syekh Ahmad Surkati itu berpikir, Syekh Ahmad Surkati berpikir itu kan memiliki relasi dengan pemikiran Muhammad Abduh dengan Rashid Ridho. Dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu kan adalah untuk bagaimana mengembalikan umat dengan menggunakan perspektif pendidikan. Karena memang di era Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu Turki Utsmani sudah mulai goncang dan banyak kritik-kritik terhadap Turki Utsmani karena memang lah sudah masa-masa itu tekanan politik baik dari dalam maupun dari luar itu sangat dalam sekali dan pemainnya tentu adalah dari luar itu adalah Inggris. Maka untuk meningkatkan kualitas umat Islam, meningkatkan kualitas umat Islam agar wibawa umat Islam itu tetap terjaga sebelum kolonialisme itu datang, maka yang dilakukan oleh Muhammad Abdul dan Rashid Ridho itu adalah melakukan jalur pendidikan. Dan surat-surat Syekh Ahmad Surukati kepada Rashid Ridho itu pun juga ada dan itu silahkan dikonfirmasi oleh saya baru dapat informasi baru dapat info dari kemarin oleh Ustadz Abdul Batarfi dan Ustadz Mansur Al-Katiri tentang surat-surat Syekh Ahmad Surukati kepada Rashid Ridho. Berarti memang semangatnya itu adalah semangat semangat islahi dan pendidikan. Nah, dalam konteks itu, artinya kan kita itu untuk mendapatkan kejayaan kembali, perlunya ada pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu reformis. Pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu substantif dan lebih maju. Maka pendefinisian ulang atau bukan pendefinisian ulang dalam arti meningkatkan pola berpikir yang tinggi itu memang harus dimulai tentang bagaimana para umat Islam itu berani untuk menggebrak segala macam tradisi-tradisi yang tidak atau yang bahkan menjatuhkan mental umat Islam itu sendiri. Maka dari situlah kenapa ada perdebatan tentang bagaimana apakah pintu ijtihad itu terbuka atau tidak. Sekalipun isu ini itu sudah berjalan, sudah ada di atau sekitar di abad ke-7 atau 8 Hijriah, apakah pintu ijtihad itu terbuka atau tidak. Sehingga kehadiran beberapa tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim memang untuk membuka pintu itu lagi, membuka pintu ijtihad di mana pasca matangnya madhab empat tadi, ya, pasca matangnya madhab yang keempat, itu kan banyak ulama-ulama yang lahir di abad kelima sampai di pertengahan abad ke-7 dan abad ke-8 itu mencoba untuk menutup pintu ijtihad. Karena apa? Karena ada dua sebab. Sebab pertama adalah tadi madhab itu sudah mulai paten, ya sudah mulai paten dan tersebar. Dan yang kedua adalah kekhawatiran orang-orang yang mencoba untuk bermain-main dalam hukum fikih. Bermain-main dalam arti dia tidak memiliki kompetensi tapi mencoba untuk melakukan ijtihad-ijtihad yang sesungguhnya dia itu tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Nah, tapi itu pun juga mengalami problematik. Problemnya itu adalah apa? Problemnya adalah akibatnya umat itu tidak inovatif di dalam membuat sesuatu. Ya tentulah yang namanya sebuah pemikiran itu ada puncaknya, ada juga pada
Ada juga turunnya di sana. Nah, maka dari itulah lahirlah beberapa tokoh-tokoh yang mencoba untuk membuka lagi pintu ijtihad. Membuka lagi pintu ijtihad agar produktivitas umat itu bisa bertambah. Nah, yang dilakukan oleh Syamad Surkati, melalui pemikiran yang diambil dari Muhammad Abdul Rasyid itu adalah seperti tadi. Ketika umat itu dalam keadaan politik yang sudah mulai hancur, maka satu-satunya jalan untuk meningkatkan semangat lagi umat Islam. Karena jalur langsung mengambil gerakan politik itu tidak strategis. Kenapa? Karena politik itu adalah puncak daripada hasil pendidikan. Karena kalau tidak memulai dari sebuah pendidikan, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang itu tidak terdidik dengan baik dan tidak memiliki produktivitas dan juga tidak memiliki semangat yang paten. Makanya gerakan-gerakan pendidikan itu dimulailah. Nah, gerakan-gerakan produktif tadi harus ditopang dengan pola berpikir yang sifatnya strategis. Nah, maka dari itulah kenapa muncullah diskusi tentang ijtihad, muncullah diskusi tentang taklid adalah untuk mengembalikan, ya, atau untuk memandang sejatinya taklid yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Ijtihad yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Bagaimana kita bisa meletakkan ijtihad di era sekarang yang tetap mengambil sari-sari atau spirit-spirit definisi-definisi di masa lalu. Karena memang akan sangat berubah di zaman dahulu ijtihad itu dilakukan oleh beberapa orang-orang yang eh, memiliki perseorangan, artinya ijtihad itu dilakukan oleh perorangan dan kita lihat ada banyak sekali mufti-mufti sehingga ijtihad itu diwakili oleh seseorang. Sedangkan di era sekarang silakan cek ijtihad itu diwakili oleh lembaga-lembaga. Maka polanya sudah mulai banyak berubah. Nah, maka dari itu pembahasan ini kenapa menjadi relevan bahkan di era sekarang. Dan ini merupakan sebuah jawaban juga kenapa kita pentingnya untuk mempelajari kitab ini. Ini kan kitab masa lalu, betul ini adalah kitab masa lalu ditulis oleh Syekh Ahmad Surkati, tapi relevansinya masih ada hingga hingga sekarang. Agar kita tidak terjatuh di dalam ruang ijtihad yang berlebih dalam arti kita tidak melihat kapasitas kita, tapi kita sembarangan untuk ijtihad, tapi juga tidak terlalu merunduk dengan mengambil taklid yang salah. Karena juga ada taklid yang benar. Baik, mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, kalau pagi-pagi bahasa saya agak sedikit berat karena memang sepertinya memang kita harus mulai akselerasi gitu. Saya kemarin baru dapat inspirasi dari kitab yang ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Hakadha Dhuharu Jil Sulahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Beliau menulis kitab itu tujuannya adalah untuk melihat pembangunan umat itu harus itu bisa kita lihat dari sejarah bagaimana generasi Salahuddin itu lahir. Pendidikan-pendidikan yang terjadi. Nah, salah satu nasihat beliau itu adalah tentang agar kajian-kajian kita itu bukan lagi kajian-kajian yang umum, tapi juga ada at-takhassus, kajian-kajian spesifik. Kadang kan kita tuh seringkali membuat sebuah kajian-kajian yang umum. Misalkan cara untuk langkah-langkah menggapai keikhlasan. Ah, itu kan umum sekali. Ya, itu kan umum sekali. Mencapai puncak ihsan. Nah, itu kan umum sekali. Nah, kajian-kajian umum itu bagus, memang bagus sekali. Tapi gini, tapi menurut beliau bahwa kajian yang terlalu umum itu dan itu terulang-ulang terus bagus dari satu sisi tapi tidak produktif karena orang semuanya akan mendengar dan orang itu seperti apa ya seperti kecanduan ya seperti orang kecanduan mau keluar malas dalam arti ingin membahas suatu kajian yang spesifik dia jadi malas tapi bertahan dengan kajian seperti itu dia juga mulai bosan. Akibatnya umat itu kan tidak terakselerasi dengan baik. Artinya umat itu tidak bisa maju dengan baik. Karena apa? Karena tadi kajiannya cuma itu-itu saja yang membuat mereka itu akibatnya mau diajak berpikir susah atau berpikir lebih lelah lagi, itu malas. Akibatnya mau di stuck di itu-itu saja, tapi permasalahan itu terus-menerus datang. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam strategi yang salah, jatuh dalam kegiatan-kegiatan yang tidak tidak produktif. Nah,
Maka dari itu kenapa pembahasan kita itu menjadi penting di sana untuk kita kaji secara mendalam. Baik, bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan bagaimana Syekh Ahmad Surkati mendefinisikan ijtihad. Perhatikan kalimat yang dipakai oleh beliau. Al-ijtihadu fil lughah. Ijtihad itu secara bahasa, artinya definisi etimologinya adalah badlul juhdi wal wus'i fi ma fihi kulfah. Nah, adalah mengeluarkan seluruh tenaga, seluruh kemampuan dia yang memang konsekuensinya itu adalah lelah. Itu adalah definisi daripada ijtihad. Berarti kalau kita melihat dalam konteks berfikih atau dalam konteks penentuan sebuah hukum, penentuan sebuah hukum itu bukanlah sesuatu yang mudah. Memang harus ada lelahnya di situ. Apalagi jika kita umumkan dalam banyak hal, seseorang itu kan hanya bisa menggapai sesuatu dengan baik kalau memang mereka itu harus ada capeknya juga. Karena kalau misalkan tanpa capek, tanpa olahraga, tanpa bukan olahraga, tanpa capek, tanpa harus berkeringat terlebih dahulu, tanpa ada ujiannya, itu kan berat sekali. Nah, untuk itulah bahwa ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendefinisian beliau terhadap ijtihad itu adalah badlul jud'i wal wus'i fi ma fihi kulfah. Ini sebuah mukadimah bahwa eh, dalam konteks berfikih atau dalam konteks mengeluarkan hukum dari sebuah dalil itu memang harus ada lelah-lelah. Dan ini definisi secara bahasa ini banyak kita dapati oleh di pernyataan para ulama kita. Jadi memang beliau ini bukan membuat-buat ya, tapi memang ada referensi yang beliau ambil. Wafil istilah dan secara istilah adalah istinbatul ahkam syar'iyyah min al-adillah al-kulliyah wal qawaid al-umumiyah at-tafsiliyah ay al-qabilah li ziyadat at-tafsil. Nah, أو ترجيح أحد الحكمين المنصوص عليهما بوجه من وجوه الترجيح المعروفة في الأصول. Baik. Sedangkan secara istilah, ijtihad itu adalah istinbatul ahkam syar'iyyah. Ini menarik ya. Ini perhatikan. Memiliki dua definisi tentang ijtihad. Atau bukan dua definisi. Dalam arti dua pola dalam berijtihad. Dua pola dalam berijtihad. Pertama beliau sebutkan adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang bersifat umum atau kaidah-kaidah yang bersifat umum atau terperinci. Maksudnya seperti apa? Saya beri contoh. Saya beri contoh misalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu untuk berpuasa. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dari dalil ini, perhatikan, ini kan dalil dari Al-Quran kan. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa puasa itu adalah wajib. Puasa itu adalah puasa itu adalah wajib. Karena kita lihat konteks pembahasannya adalah tentang puasa. Yang kedua ada kata kutiba, diwajibkan atas kalian berpuasa. Oke, pertanyaannya adalah puasa apa itu? Apakah puasa Ramadan atau puasa Ayyamul Bid atau puasa
Senin dan Kamis, atau puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, atau puasa apa? Karena di situ dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dia disebutkan kutiba alaikumusiyam, siyam Ramadan misalkan. Tadi disebutkan di situ. Nah, ini kan dalil umum kan? Nah, ini kan dalil umum. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui kalau puasa yang dimaksud ini adalah puasa puasa Ramadan, bukan puasa-puasa yang lain. Nah, itu kita bisa baca dari ayat-ayat selanjutnya. Ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a huwa khairun fa huwa khairul lah, dan seterusnya. Baru syahrul ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, sebagai keterangan. Lalu setelah itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa kalian melihat atau sudah masuk ke dalam bulan tersebut, maka berpuasalah. Barulah di situ kita tahu bahwa perintah puasa yang disebutkan kutiba alaikumusiyam tadi, yang awalnya dalilnya umum, jadi dispesifikkan bahwa oh, yang diwajibkan di situ adalah puasa Ramadan. Ini yang metode yang dipakai oleh atau yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Surkati. Bagaimana melahirkan sebuah hukum dari dalil-dalil yang umum tadi. Keumuman surat Al-Baqarah tadi bahwa diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Itu bisa terjawab atau bisa kita keluarkan hukumnya, kita peras dari melahirkan sebuah hukum dari dalil juga. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, atau kata beliau adalah wal qawaid al-umumiyah at-tafsiliyah. Nah, tentu ini tidak bisa lepas dari sebuah pendalilan, kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah umum. Kaidah-kaidah umum itu seperti apa contohnya? Banyak. Contohnya itu adalah qiyas, ya. Contoh yang paling mudah saja deh. Contoh yang paling mudah saja. Hukum mengkonsumsi narkoba. Semua sepakat bahwa konsumsi narkoba itu adalah haram. Tapi kan kita tidak dapati ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang mengharamkan konsumsi narkoba. Tapi dengan kaidah umum tadi yang berupa kias tadi, kita kan jadi tahu bahwa oh, konsumsi narkoba itu atau narkoba itu secara sifat dia mirip seperti khamar, dapat menghilangkan akal manusia. Oleh karena itu, karena kesamaan sifat yang bersifat spesifik, maka memakai menggunakan narkoba itu adalah hukumnya haram juga. Sebagaimana minum khamar pun juga haram. Nah, ini adalah kaidah-kaidah umum di situ. Atau kaidah-kaidah umum di dalam memahami sebuah dalil. Misalkan contoh, misalkan contoh kaidah-kaidah usul fikih seperti eh, al-wasail tahkumu hukmal maqasid. Nah, ini. Bahwa wasilah itu menempati atau hukumnya itu seperti hukum-hukum maksudnya. Misalkan orang makan pakai tangan kiri itu hukumnya haram. Jelas, makan pakai tangan kiri hukumnya adalah haram. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau makannya pakai sendok? Itu haram juga atau tidak? Nah, yang masuk ke mulut kita itu kan bukan tangan kita, tapi adalah bukan makanan dari tangan kita, tapi lewat sendok. Nah, itu kira-kira hukumnya haram juga atau tidak? Nah, berdasarkan kaidah tersebut, al-wasail tahkumu hukmal maqasid, bahwa wasilah tadi itu hukumnya setara dengan tujuannya. Jadi sekalipun mau pakai sendok, mau pakai sumpit,
sumpit atau sendok itu adalah wasilah. Tangan itu adalah maksudnya, tujuannya. Ya tetap aja mau pakai sumpit, mau pakai sendok, tetap aja hukumnya haram. Kalau menggunakan tangan kiri. Dan ini akan menjawab banyak sekali persoalan. Contoh lain, misalkan, boleh nggak kita itu salaman lawan jenis, tapi pakai pakai sarung tangan. Nah, ini sering kali terjadi. Saya dapati beberapa video itu ya. Ada beberapa ya bisa dikatakan mubaligh lah ya, mubaligh yang dia punya murid perempuan. Dia punya murid perempuan yang muridnya itu satu persatu mendekati beliau, gitu, mendekati beliau untuk salaman. Karena beliau itu adalah laki-laki, maka beliau menggunakan selimut atau menggunakan sarung tangan lah, gitu, menggunakan sarung tangan lah, atau handuk apa itu saya kurang begitu memperhatikan. Tapi yang jelas ada penghalang antara tangan beliau dengan tangan dengan tangan lawan jenisnya atau murid-muridnya. Akhirnya ya tadi dicium tangannya, tapi tidak langsung ke tangannya, tapi menggunakan melewati perantara perantara sarung tangan tadi. Itu hukumnya apa? Tetap aja haram. Berdasarkan dari apa ya tadi? Al-wasail tahkum hukmal maqasid. Mau pakai sarung tangan, mau tidak pakai sarung tangan, hukumnya sama. Pakai sarung tangan itu tetap menjadi wasilah. Jadi persentuhan lawan jenis yang tidak mahram atau yang bukan mahram itu tetap haram, mau menggunakan wasilah wasilah apapun. Nah, ini kan menarik. Artinya, ketika Syekh Ahmad Surkati menyebutkan bahwa ijtihad itu adalah pendalilan atau mengeluarkan hukum dari sebuah dalil. Jadi nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sumber utama dalam mengeluarkan hukum. Begitu pula juga dengan kaidah-kaidah umum. Dan kaidah-kaidah umum tadi itu pasti diambil dari apa? Diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak mungkin lahir sebuah kaidah tanpa ada sandaran, tanpa ada dasar, itu mustahil. Baik. Nah, oke, selanjutnya adalah, nah ini menarik juga. Beliau menyebutkan bahwa bentuk ijtihad yang lainnya adalah terjihu ahadil hukmaini al-mansusi alaihima biwajhin min wujuhi at-tarjih al-ma'rufa fil usul. Ini menarik. Mentarjih salah satu dari dua hukum. Perhatikan ya, kalimatnya itu adalah salah satu dari hukum al-mansusi alaihima. Yang dia itu pasti memiliki landasan nas dari keduanya. Dengan bukan sekedar, dan tarjih itu bukan sekedar mengambil satu hukum lalu mengeliminir hukum yang lain, tidak. Tapi juga harus ada perangkat yang harus digunakan. Dan beliau menyebutkan al-ma'rufah fil usul yang kompatibel gitu. Dia jadi bukan sekedar metodologi tarjih yang sembarangan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, yang disebut sebagai tarjih itu kan adalah ketika misalkan ada dua dalil atau ada dua hukum di situ. Nah, karena bertabrakan satu dengan yang lainnya, maka harus dilakukan yang namanya tarjih. Menguatkan salah satu atau mengambil salah satu dan mengeliminasi yang lainnya. Karena terpaksa. Kalau bisa digabungkan, bisa kita gabungkan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah, berarti kita kesampingkan terlebih dahulu. Artinya yang dalilnya tidak kuat itu kita kesampingkan, sedangkan yang kuat itu kita pakai. Nah, yang menarik adalah beliau tidak hanya menyebutkan tarjih di antara dua dalil saja, tapi juga tarjih di antara dua hukum. Kalau sudah disebut sebagai hukum, berarti kan hasil daripada ijtihad tadi, hasil daripada upaya. Misalkan contoh ketika ada dua hukum yang disebutkan oleh ulama kita. Dalam madhab Syafi'i, misalkan bahwa hukum menyentuh atau tersentuh lawan jenis itu membatalkan wudhu. Sedangkan madhab yang lain, misalkan madhab Hanafi tidak membatalkan. Nah, maka
Beliau menyebutkan bahwa yang namanya tarjih itu adalah mengambil salah satu, mengambil salah satu dengan menggunakan dalil, dengan menggunakan dalil. Nah, ini menjadi sebuah pola yang penting sekali untuk kita pahami secara utuh ya, bahwa seorang irsyadi itu dia wajib memiliki ilmu, bukan sekedar mengambil sebuah kesimpulan tanpa berlandaskan kepada sesuatu, tanpa berlandaskan kepada sesuatu. Apalagi landasannya adalah landasan-landasan yang sifatnya itu normatif sekali. Saya beri contoh misalkan, ya, saya beri contoh. Ketika kita berdalil atau ketika kita mengambil sebuah pendapat hanya berdasarkan loyalitas kita kepada seseorang saja, itu tidak bisa. Memang kita harus memperhatikan kompetensi karena ulama pasti lebih kompatibel, lebih hebat, lebih memiliki kompetensi. Tapi yang kita ambil itu bukan dari zat ulamanya tadi, tapi bagaimana ulama tadi itu memiliki landasan-landasan yang kuat juga, memiliki landasan tersebut. Sehingga kita mengambilnya adalah bagaimana mereka itu berpikir, bagaimana mereka itu melahirkan sebuah hukum, bagaimana mereka itu berijtihad, dan dalil-dalil yang mereka pakai. Itu yang menjadi tujuan daripada seorang irsyadi dalam berilmu, dan otomatis konsekuensinya adalah harus harus berilmu. Karena bagaimana mungkin dia tahu ini yang benar, ini yang salah, ini ijtihad yang baik atau tidak, ini dalil yang kuat atau tidak, kalau dia tidak berilmu. Makanya harus dibarengi antara kemampuan seseorang untuk menggapai ilmu tadi, juga akhlak yang mulia. Karena terkadang tadi ada beberapa orang yang ya karate baru sabuk sabuk putih lah gitu. Karate baru sabuk putih udah ngajakin berantem senpai-senpainya gitu atau sensei-senseinya itu. Nah, itu kan sudah tidak, ini tidak produktif dan tidak baik gitu. Tapi ya biasa namanya orang kalau baru sabuk putih itu ngajakin berantem siapapun. Tapi ketika dia sudah sabuk hitam atau sabuk coklat lah, itu bahkan sabuk biru gitu. Ya dia tahu lah kapan dia harus melawan, kapan tidak melawan. Kapan dia harus mundur dan kapan dia harus mengalah. Jadi makanya kalau ada beberapa orang yang kagetan, kalau saya lihat itu beberapa orang yang kagetan, melihat yang agak sedikit berbeda langsung responsif dan lain-lain itu, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya itu mutasyabihat ya, bukan bukan yang lawannya itu hadap-hadapan banget. Misalkan kayak orang liberal, kalau orang liberal kita ngadepin orang liberal kita harus reaktif lawan langsung. Tapi kalau misalkan masih dalam konteks ajaran Islam yang memiliki landasan turasnya, ya kalau ada orang yang kagetan itu ya berarti masih sabuk putih gitu aja. Ya belum sampai sabuk hijau atau sabuk biru, apalagi sabuk coklat dan uh, dalam konteks karate gitu. Baik, Bapak Ibu Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Saya mohon izin kalau toh misalkan ada eh, bahasa saya yang sulit atau bahasa saya yang agak sedikit berat gitu ya, tadi tolong disampaikan nanti supaya jadi evaluasi di kajian-kajian selanjutnya insya Allah. Baik, ala kulli hal. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi beliau menyebutkan bahwa terjihu ahadi hukma ini mengambil salah satu di antara dua hukum. Jadi bukan sekedar mengambil di antara dua dalil yang kuat saja, tapi juga antara dua hukum. Di antara dua hukum yang sudah dihasilkan oleh para para ulama kita dengan menggunakan perangkat-perangkat tarjih yang masyhur di kalangan ulama ulama ahli usul. Nah, pertanyaannya adalah apa perangkat-perangkat tarjih tadi atau perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk menentukan ini adalah hukum yang kuat atau tidak. Nah, ini kembali lagi kita harus memiliki ilmu, harus memiliki ilmu. Sekaligus ini juga menjadi sebuah semangat ya, atau memiliki spirit ya, apa itu?
Spirit seorang irsyadi itu adalah memiliki sikap. Ya, seorang irsyadi itu harus memiliki sikap. Gerakan tarjih tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang tarjih itu punya Muhammadiyah saja enggak gitu. Ya. Tarjih itu lebih luas daripada daripada yang di yang diambil atau yang di ya, dalam tanda kutip klaim lah oleh beberapa kelompok saja. Itu lebih luas tarjih karena itu istilah yang sudah dipakai oleh ulama terdahulu. Karena mungkin kita kenapa kita gunanya untuk menghidupkan kembali kajian-kajian ini itu adalah agar kita itu juga memiliki posisi untuk menggunakan istilah-istilah yang mungkin seringkali didapatkan oleh yang dipakai oleh dipakai oleh kelompok-kelompok lain. Nah, nah, tarjih itu, semangat tarjih di dalam yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Surkati itu adalah seorang muslim itu atau seorang irsyad itu harus memiliki sikap. Sikapnya bagaimana? Sikapnya itu dia bukan diombang-ambing oleh sebuah hukum atau sebuah pendapat atau apa? Diombang-ambing oleh beberapa pendapat sehingga dia seperti menyetarakan seluruhnya. Saya pada saat saya di Mesir, ya, saat saya di Mesir di bulan Februari lalu, ya, bulan Februari lalu, kebetulan ada program untuk berangkat ke Mesir belajar di Darul Ifta, Lembaga Fatwa Mesir. Ada satu pernyataan dari salah satu masyayikh di sana. Ini menarik sekali dan sampai sekarang itu masih saya gunakan sebagai referensi untuk berpikir dalam berfikih gitu ya, berpikir dalam berfikih. Beliau menyebutkan seperti ini. Syekh Ahmad Mamduh waktu itu. Beliau menyebutkan bahwa kalau berfikih dengan menyebutkan ini pendapat A, ini pendapat B, ini pendapat C, madhab Hanafi gini, madhab Maliki gini, madhab Syafi'i gini, madhab Hambali ini. Itu bukan fikih namanya, kata beliau. Itu bukan fikih. Itu namanya sejarah. Itu namanya sejarah. Ya ibaratnya contoh misalkan kita bilang kayak gini. Dulu ada orang yang bilang gini, 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 dan gini. Nah, sedangkan orang yang di sana itu bilangnya gini, pendapatnya beda. Bilangnya gini, gini, gini. Ah, itu kan sejarah. Ah, itu kan namanya sejarah. Artinya kita menyebutkan tentang perkataan orang di zaman dahulu. Berarti itu adalah sejarah. Dia bukan fikih. Karena jika disebut sebagai fikih, itu berarti harus berbasis kepada analisa. Berbasis kepada sebuah dalil, melihat bagaimana para ulama kita membaca dalil tersebut, ya, dan bagaimana menganalisa hukum-hukum yang terkandung di dalam dalil tersebut. Itu namanya fikih. Jadi kalau torhul akwal, artinya menyebutkan akwal-akwal, pendapat-pendapat para ulama saja, itu nggak perlu kita menjadi seorang mujtahid atau nggak perlu kita menjadi orang yang belajar Islam, nggak perlu. Orang tinggal lihat buku, buka Bidayatul Mujtahid, sebutan aja gitu, karena madhab Hanafi bilang gini, madhab Maliki bilang gini, madhab Syafi'i bilang gini, madhab Hambali bilang kayak gini. Nah, itu bukan fikih. Itu nukil dan sejarah. Kalau kuliah waktunya tinggal sedikit ya. Baik, mungkin beberapa waktu saya, 5 menit lagi mungkin, ya 5 menit lagi. Lalu setelah itu kita gunakan untuk sesi tanya jawab karena kita selesai jam setengah 7 ya. Nah, lalu beliau menyebutkan bahwa dalam melakukan tarjih itu harus menggunakan perangkat yang ma'rufah. Ma'rufah fil usul, yang dikenal dalam ilmu usul. Karena gini, saya coba berhenti di sini dulu agar nanti di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang perangkatnya. Karena kalau kita belajar satu perangkat terus tiba-tiba kita berhenti, kurang dapat agar pemahaman kita secara utuh. Nah, perangkat usul yang ma'rufah atau yang mu'tabarah, yang bisa diterima, yang terkenal gitu. Kenapa? Karena gini, ilmu usul fikih itu atau perangkat-perangkat dalam berijtihad itu begitu banyak. Banyak sekali. Silahkan rujuk saja ya kitab atau buku usul fikih atau metodologi
pengambilan hukum yang sudah ditulis oleh Lembaga Tarjih wal Ifta Al-Irsyad Al-Islamiyah. Bukunya warna kuning di situ ya. Saya pikir DPCW Bandung juga sudah ada buku tersebut. Itu yang ditulis oleh lembaga Bayan Tarjih dan Ifta-nya Al-Irsyad Al-Islamiyah di periode Ustadz Faisal atau Profesor Faisal kemarin. Dan Alhamdulillah kita sudah menulis tentang itu semua dan itu bisa kita rujuk beberapa perangkat-perangkat tarjih ya, perangkat-perangkat ijtihad dan referensinya itu adalah kitab-kitab ini. Nah, kenapa kita penting untuk atau kenapa sampai beliau itu menggarisbawahi kata-kata biwajhin min wujuhit tarjih al-ma'rufah karena ada perangkat-perangkat tarjih yang digunakan oleh beberapa pihak yang itu tidak ma'ruf atau tidak ya sulit lah untuk kita kita terima itu sebagai sebuah perangkat. Contohnya itu adalah dalalatul ilham misalkan, mimpi, mimpi. Misalkan contoh di antara kita mimpi ketemu Nabi, misalkan. Di antara kita mimpi ketemu Nabi, terus Nabi mengajarkan tentang hukum A atau membaca sholawat ini atau membaca doa ini atau membaca ini itu dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah pernyataan Nabi di mimpi kita itu bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak? Dalalatul ilham tadi. Nah, itu kan ghairu ma'ruf fi usulul fiqh. Artinya tidak tidak bukan tidak terkenal ya. Ya, justru terkenal ditolak gitu. Justru terkenal tidak ghairu mu'tabarah atau bahasa yang saya pikir mungkin lebih bisa banyak lebih bisa diterima gitu ya. Bahasa itu adalah mu'tabarah atau yang teranggap. Nah, kalau misalkan mimpi ketemu Nabi itu tidak bisa dianggap sebagai hukum sebagai landasan hukum fikih. Karena apa? Karena jika mimpi itu bisa dijadikan sebagai perangkat untuk tarjih atau perangkat untuk menentukan sebuah hukum. Pertanyaannya adalah, mimpi itu kan subjektif. Misalkan contoh saya mimpi ketemu Nabi, Nabi ngajarin doa A gitu. Terus Ustadz Rifki misalkan ya, Ustadz Rifki Basyarahil ketemu dengan Nabi di mimpi beliau, bilang bahwa doa yang diajarkan Nabi di mimpi saya itu adalah bid'ah misalkan. Saya ketemu sama Nabi di mimpi saya, Ustadz Rifki ketemu sama Nabi juga. Tapi saling bertentangan kontennya. Pertanyaannya mana yang bisa dipakai? Mana yang bisa dipakai? Maka dari itulah kenapa para ulama kita, terutama para ahli usul kita, Al-Ghazali lah, Al-Juwaini lah, dan ulama-ulama yang lain gitu, mengatakan bahwa dalalatul ilham itu tidak bisa dipakai. Atau mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah landasan untuk penentuan sebuah hukum. Karena apa? Sangat subjektif sekali. Yang mungkin dipakai oleh beberapa orang-orang yang menganut perspektif tasawuf di situ. Karena memang pendekatan mereka itu kan adalah pendekatan bagaimana beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, sehingga seluruh perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas ibadah itu mereka pakai. Tapi jika kita menggunakan perspektif fikih itu tidak bisa diterima. Itu ghairu mu'tabar. Sulit sekali untuk kita bisa menerima hal tersebut. Maka kaidah-kaidah usul fikih tadi atau perangkat-perangkat tarjih yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Surkati bahwa perangkat yang mu'tabarah dan al-ma'rufah itu adalah perangkat-perangkat yang bersifat objektif. Semua bisa mengakses, semua bisa mengkaji dengan garis analisa atau pisau analisa yang terukur. Sehingga penentuannya pun juga bisa bisa kita diskusikan. Jadi terkadang pisau analisa
yang sudah tersedia saja, itu orang ketika menggunakannya aja ada errornya juga, ada human errornya menggunakan kaidah. Sama lah seperti kita ada atau ada kuli yang sudah biasa memalu paku memalu paku gitu kan ya, ya mengetok pakai palu, ya sama kita misalkan yang tidak terbiasa dengan itu semua, tentu sama-sama palunya, sama-sama ada kayunya, sama-sama ada pakunya, tapi hasil ketokannya itu berbeda antara kuli dengan kita misalkan. Perangkatnya itu sama, tapi karena kualitasnya berbeda, ya maka berbeda juga gitu. Kualitas orangnya sama seperti tadi. Kaidah-kaidah ini itu semuanya bisa diakses, semuanya bisa digunakan. Tapi ketika penggunaannya, prakteknya, ya tentu orang-orang alim lebih didahulukan, bukan didahulukan, bahkan mereka yang lebih berhak daripada daripada kita, karena kita siapa gitu. Kita tidak memiliki kompetensi dalam atau apa belum selevel mereka lah dalam menggunakan pisau pisau analisa tadi. Tapi bukan berarti tidak ketika kita tidak mampu menyamai level mereka, tapi bukan berarti kita ya sudahlah kita pasif saja enggak. Kita harus memiliki cita-cita di masa depan bagaimana semangat yang disampaikan oleh Syahmat Surkati untuk bisa produktif dalam tolabul ilm, dalam belajar, apalagi dalam konteks fikih dan lain sebagainya, itu benar-betul harus bisa kita ambil peran tersebut. Baik, mungkin saya dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Memang kajian-kajian seperti ini perlu waktu yang cukup panjang dan berseri lebih lama. Ya mudah-mudahan peserta tidak bosan dengan apa yang disampaikan pada hari ini. Begitu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. La tahtakiru man dunaka falikulli syai'in maziyah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakumullah khair Ustaz atas penyampaiannya ya. Memang tampaknya untuk majelis seperti ini butuh apa namanya pembekalan ilmu terlebih dahulu gitu ya, yang dasar-dasarnya karena pembahasannya berkaitan dengan fikih dan usul fikih barangkali gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi apa namanya khazanah Islam bagi kita semua gitu ya, terutama bagaimana kita mengenal para pendahulu kita dan kita pun bisa melihat bagaimana apa namanya kemampuan beliau dalam berpikir, dalam menentukan, dalam berijtihad gitu ya. Masya Allah yang sampai saat ini masih kita bisa gunakan, kita manfaatkan dengan baik seperti itu. Baik, Alhamdulillah. Eh, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Barangkali dari jamaah sekalian ada yang ingin bertanya, maka dipersilakan untuk di apa namanya di kolom chat saja atau bisa raise hand. Namun Ustaz, saya izin bertanya mengenai ini. Ini mohon maaf apabila pertanyaan saya apa namanya tidak tidak sejalur gitu ya dengan pembahasan. Eh, apabila saya ingin bertanya gitu ya mengenai mazhab yang digunakan atau yang diambil oleh Syekh Ahmad As-Sukarti ini, itu beliau mengambil mazhab yang mana gitu. Atau mungkin ada penjelasan lain mengenai itu. Itu saja barangkali Ustaz. Baik, saya sedikit koreksi ya, apa namanya Ustadz Andi ya. Tadi antum sudah 3 kali ini menyebutkan Syekh Ahmad Sukarti, Surkati ya, yang benar ya, Syekh Ahmad Surkati. Jadi ya Surkati bukan Sukarti ya, Syekh Ahmad Surkati. Supaya kita tidak lahan aja sih dalam menentukan. Baik, pertama gini. eh jadi pertanyaan yang agak sedikit, yang sebetulnya itu kita bisa jabarkannya itu dalam sebuah latar belakang, karena ini memang pertanyaan simpel tapi Iya. panjang sekali. Jadi gini, ala kulihat. Kalau kita merujuk, ya, Syekh Ahmad Surkati itu tidak mengajarkan tentang harus mengikut mazhab tertentu, tidak. Tidak ada apa, tidak ada referensi yang saya dapatkan Syekh Ahmad Surkati itu mengajarkan atau merujuk ke dalam mazhab tertentu. Tapi nanti dalam perangkatnya, karena gini, karena ini bisa kita lihat dalam dua sisi. Sisi pertama adalah perangkat tarjih yang dipakai oleh Syekh Ahmad Surkati. Nanti kita akan kaji di pertemuan selanjutnya adalah perangkat tarjihnya itu adalah ada amal ahlul Madinah. Amal ahlul Madinah itu kan artinya amal atau perbuatan atau orang yang hal-hal yang dilaksanakan
oleh penduduk Madinah. Dan itu adalah metodologi yang dipakai oleh Madzhab Maliki. Tapi kalau kita melihat kurikulum-kurikulum, kurikulum-kurikulum sekolah-sekolah al-irsyad di masa awal-awal tadi, di masa awal-awal, justru yang dipakai dalam bab fikih itu adalah fikih Syafi'i. Ini kan berarti tandanya apa? Tandanya beliau itu tidak membatasi atau tidak merujuk lah ya, tidak merujuk ke dalam sebuah satu madhab tertentu, tidak. Tapi ini merupakan sebagai bentuk dakwah, ya, sebagai bentuk dakwah bagaimana beliau itu menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Sekalipun memang dalam beberapa kaidah-kaidah, dalam beberapa fatwa-fatwa, misalkan fatwa-fatwa yang disebut yang disampaikan oleh Ustaz Umar Hubes itu tidak selalu identik dengan madhab Syafi'i. Jadi kalau simpelnya kalau ditanya gitu ya, simpelnya kalau kalau saya ditanya tentang apa sih madhab yang dijadikan sebagai rujukan, ya, yang dijadikan sebagai rujukan oleh Syahmad Surkati atau Alirsat secara umum, itu kita tidak merujuk ke dalam spesialisasi atau spesifik madhab tertentu, itu tidak. Ya, madhab itu dijadikan sebagai sebuah referensi. Poin utamanya itu adalah bagaimana gerakan untuk membuka pintu ijtihad dengan tadarruj atau dengan proses tadi, ya, lalu bagaimana mengakses dalil mengakses dalil dan metodologi yang dipakai oleh para ulama kita itu yang lebih ditekankan dibanding dengan mengambil madhab yang sifatnya itu sudah pengambilan terhadap akwal-akwal madhab-madhab madhab-madhab tertentu. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ini sejarah panjang sebetulnya. Itu sejarah yang sangat panjang sekali. Kalau saya mau sedikit referensikan, saya baru nulis kemarin di Instagram saya tentang bagaimana apa namanya, sedikit pertanyaan-pertanyaan tentang ijtihad dan dan madhab itu sendiri. Kalau saya rincikan adalah, kalau saya sedikit apa namanya, saya press saja deh apa namanya sejarahnya itu. Jadi pasca Turki Utsmani, ya, pasca Turki Utsmani, atau bahkan di pertengahan masa Turki Utsmani itu kan ada beberapa fase, ya, ada beberapa fase umat. Fase pertama itu adalah menghadapi kolonialisme. Yang kedua itu adalah setelah kolonialisme itu berhasil diredam oleh banyak negara. Nah, PR keduanya itu adalah bagaimana hidup berdampingan dengan masyarakat Barat, gitu ya. Berdampingan dengan masyarakat Barat. Baru masuk ke dalam fase ketiga. Fase ketiga itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kembali wibawa kita yang tidak melulu berada di dalam lingkungan masyarakat Barat. Nah, itu sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan fikih. Nah, pengaruhnya itu seperti apa? Pengaruhnya itu adalah tadi, yang dimana kalau di masa-masa dahulu, masalah-masalah yang dibahas di dalam madhab-madhab itu adalah masalah yang lahir dari internal kaum muslimin. Karena memang internal kaum muslimin itu sedang dalam puncak kejayaannya. Tapi di era sekarang, kita itu masuk apa permasalahan-permasalahan fikih itu lahir dari pola berpikir yang lahir dari masyarakat di luar Islam, dari hegemoni masyarakat Barat, sehingga masalah-masalah itu banyak lahirnya itu dari dulu. Masalah kedokteran, coba, emang kedokteran ada di pertanyaan-pertanyaan tentang kedokteran, apakah ada di apa namanya di di internal kita? Nggak ada. Itu rata-rata pertanyaan dari luar negeri tentang masalah ekonomi, tentang apa namanya ekonomi, fikih kontemporer yang bersifat ekonomi. Apakah itu lahir dari internal umat Islam? Tidak, tapi lahir dari luar. Yang kita menjawab permasalahan itu. Jadi polanya sudah banyak berubah. Nah, maka dari itulah, karena pola itu sudah berubah, itu pengaruh dalam dalam bidang ijtihad. Ada mereka yang apa namanya? Ada mereka yang menolak ijtihad, apa namanya? Menolak taklid, ya, tapi mengembangkan atau yang menginginkan ijtihad secara secara terbuka di situ. Di situ diwakili oleh Syekh Muhammad Abduh, ya. Lalu diperas lagi atau ditankih lagi oleh Muhammad Rashid Ridho. Lalu yang kedua ada yang mengambil jalur talfik, mengambil pendapat banyak pendapat madhab, ya, mengambil pendapat-pendapat madhab sebagaimana yang diwakili oleh orang pertamanya, ya sependek yang saya tahu, orang pertamanya itu adalah Badruddin An-Na'sani yang mencoba untuk talfik, mengambil dua madhab, apa namanya, pendapat dari banyak madhab.
Lalu ada ulama-ulama yang justru mengambil dari madhab lain selain madhab empat, gitu. Madhab empat itu diambilnya cuma sedikit-sedikit saja, tapi juga madhab yang lain itu lebih banyak diambil, sebagaimana yang disampaikan, yang sebagaimana Syekh Mustafa Az-Zarqa di situ. Tapi ada yang tetap harus kekeh terhadap madhab. Contohnya seperti ya tadi Al-Kautsari, lalu Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi dinamika itu berjalan gitu. Ya, dinamika itu berjalan karena apa? Karena latar belakang yang berbeda. Nah, maka ketika kita dapat Syekh Ahmad Surkati yang mungkin tidak langsung menspesifikkan ke dalam madhab tertentu dan lain sebagainya, ya karena memang kita tadi, karena memang latar belakangnya sangat mewakili sekali. Tapi kalau secara spesifik madhab itu dijadikan sebagai sebuah referensi. Tapi apakah menjadi sebuah penentu segala-galanya? Tentu tidak. Ya karena memang yang diajarkan oleh beliau adalah tentang bagaimana kita bisa menggunakan pola ijtihad tadi, menggunakan pola pola berpikir fikih itu bisa bersifat produktif karena memang kondisi yang bukan kondisi karena memang ya memang sudah polanya sudah mulai banyak berubah tentunya. Seperti itu wallahu a'lam. Masya Allah, begitu berkembangnya Ustaz ya. Jadi dunia fikih ini mulai dari dalam sampai akhirnya dari luar sekarang masuk ke sini gitu ya. Tapi berikutnya Ustaz ada pertanyaan yang masuk. Eh, ada yang raise hand dari, mohon maaf, Madihah Bajre. Silakan, Oke. bisa langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustadz. Begitu luas sekali pembahasannya, luar biasa. Yang ingin saya tanyakan ada 3 poin sebenarnya, Ustadz. Satu, terkait tadi Ustadz membahas bahwa Syekh Ahmad Surkati itu sebagai seorang reformis atau mujahid yang pola pikirnya terlatar belakangi oleh pemikiran Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Syekh Muhammad Abduh Rasid Ridho. Bahkan ada bukti melakukan apa korespondensi dengan mereka. Nah, mengambil dari bidang pendidikannya. Makanya ada statement dari Syekh Ahmad Sukati bahwa putuskan mata rantai kebodohan umat di negeri ini gitu ya. Karena kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebodohan umat Islam. Yang ingin saya tanyakan, karena Syekh Ahmad Surkati hadir di Indonesia pada masa penjajahan. Nah, apakah Syekh Ahmad Surkati dalam menghadapi penjajah ini mengambil mazhab dari pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani? Itu satu. Yang kedua, terkait fikih, Ustaz. Eh, apa pendapat Syekh Ahmad Surkati atau sikap Ahmad Surkati, Syekh Ahmad, terkait dengan milad, ulang tahun? Nah, kadang ada begini, kita tidak pernah milad pribadi, tapi milad kampus. Nah, bagaimana apa sikap atau pendapat atau ijtihad gitu kalau sebenarnya ini sebuah ijtihad ya atau thoriqatul jam'i gitu mengambil dari beberapa pendapat Syekh Ahmad Sukati. Pendapat Syekh Ahmad Sukati tentang milad ini bagaimana? Gitu. Saya khawatir kalau Syekh Ahmad Sukati A kemudian saya melakukan yang B. Jadi kan saya bukan irsadiyah. Gitu. Yang ketiga, saya terkait dengan majalah sebagai media dakwah. Syekh Ahmad Surkati pernah menjadi direktur atau eh, konten kreatornya dalam majalah yang beliau buat yaitu Az-Zahiratul Islamiyah 1923. Nah, saya masih mencari apa sih latar belakang yang melahirkan majalah Az-Zahiratul Islamiyah itu. Itu Ustaz, terima kasih. Baik. Ini langsung saya jawab aja, izin. Insya Allah, luar biasa ini pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan luar biasa sekali. Baik. Oke, untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama berkaitan dengan apakah Syamad Surkati itu mengambil gerakan pan-Islamisme. Kalau memang memisahkan memisahkan Syekh Ahmad Surkati dari sebuah gerakan pan-Islamisme tentu tidak bisa gitu ya. Karena memang sekali lagi referensi daripada Syekh Ahmad Surkati itu adalah Muhammad Abduh, yang tentu Muhammad Abduh itu adalah eh, juga terpengaruh oleh Jamaluddin Al-Afghani. Itu
tidak mungkin lah, apa namanya, tidak mungkin untuk bisa eh, tidak mungkin untuk bisa dilepaskan di situ. Tapi yang menarik adalah gini, gerakan pan-Islamisme itu kan memang gerakan yang sifatnya itu kalau bisa dibilang itu cukup politis juga. Dan memang semua gerakan itu pasti bersifat politis karena memang perlawanannya itu adalah itu. Nah, hanya saja yang mengambil yang mengambil peran Syekh Ahmad Surkati itu kan justru di bidang pendidikannya. Karena kalau sudah bicara soal politik, di situ ada kekuasaan, ya, di sana ada kekuasaan dan lain-lain. Nah, untuk itulah kenapa. Misalkan contoh Dr. Majid Irsan Al-Kilani, beliau itu ini pembahasan sedikit yang agak sedikit mendalam ya. Beliau mengkritisi ya, eh Ikhwanul Muslimin ya, mengkritisi Ikhwanul Muslimin. Karena Ikhwanul Muslimin sebetulnya ya tadi memiliki pengaruh dengan terpengaruh dengan gerakan pan-Islamisme. Hanya saja yang diambil oleh Ikhwanul Muslimin itu adalah gerakan yang sifatnya itu politik kekuasaan. Yang menurut Dr. Majid Irsan Al-Kilani ini itu sudah offset gitu loh. Karena kita nggak mungkin kita berbicara tentang politik, berbicara tentang kekuasaan gitu. Kalau tidak ditopang oleh gerakan pendidikan yang bersifat masif. Nah, justru Syekh Ahmad Surkati gitu ya, dengan eh, terpengaruhnya dengan Rashid Ridho, dengan surat-surat korespondensinya nanti mungkin izin apa namanya kalau kita memang ada waktu kita kita bisa membacanya di Pusdok mungkin ya. Korespondensi tadi itu kan justru Syekh Ahmad Surkati itu mewakili gerakan itu sendiri gitu, yang lebih spesifiknya Rashid Ridhonya memang. Karena gerakan pan-Islamisme adalah gerakan yang lebih luas. Di situ ada pola politiknya, di sana ada pola pendidikannya. Justru yang diambil oleh Syama Surkati itu adalah gerakan yang paling strategis, yaitu adalah apa? Gerakan pendidikannya. Gitu. Sehingga tidak offset untuk berbicara tentang hal-hal yang bersifat luas. Karena memang kadang membicarakan tentang politik itu nikmat sekali. Tapi tadi, itu hanya sebagai sebuah angan-angan belaka yang tidak akan mampu untuk bisa kita gapaikan tanpa sebuah gerakan pendidikan yang bagus. Justru ini adalah start yang paling baik. Makanya akan sangat dolim sekali kalau kita sebagai seorang irsyadi tidak tidak berfokus dalam bidang pendidikan atau bahkan kita itu punya problem dalam mengentaskan pendidikan kita, entah dengan segala macam konflik lah, dengan segala macam dinamika yang terjadi lah, itu kita akan sangat dolim sekali gitu. Maka dari itulah perlunya kita itu untuk memiliki kedewasaan untuk bisa meningkatkan tingkat pendidikan kita atau semangat pendidikan kita, karena memang ini merupakan sebuah kinerja yang sangat strategis sekali. Saya pikir Alirsat itu sudah berada dalam track yang benar lah untuk memiliki sebuah visi pendidikan gitu. Hanya saja, apakah itu bisa strategis? Ah, itu tergantung daripada kita. Baik, saya persingkat saja ya. Yang kedua adalah milad menurut Syekh Ahmad Surkati. Wallahu a'lam. Eh, sependek yang saya pelajari, ya, sependek yang saya pelajari, saya memang belum mendapatkan apa namanya narasi spesifik lah ya, narasi yang spesifik tentang apakah Syekh Ahmad Surkati itu memiliki fatwa khusus tentang hukum milad gitu. Tapi silakan nanti dicek ada beberapa foto beliau itu yang cukup terkenal yang beliau menghadiri Milad Al-Irsyad di Surabaya kalau tidak salah. Itu foto-foto beliau yang ikonik sekali itu. Saya agak nanti mungkin sambil dicari. Ada foto beliau itu yang sempat dijepret lah ya, sempat dijepret dan itu banyak tersebar. Nanti silahkan aja cek foto Syekh Ahmad Surkati, ya, foto Syekh Ahmad Surkati yang menghadiri milad di Surabaya. Kalau 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 tidak salah di di Surabaya. Dan itu untuk menunjukkan bahwa urusan milad itu, ya, untuk urusan milad itu, khususnya untuk milad yang sifatnya milad kenegaraan, ya, bukan kenegaraan, keorganisasian, ya, keorganisasian itu tidak ada masalah karena memang maksudnya itu berbeda. Nah, ini ya, apa namanya? Nah, ini di Surabaya ini pada tahun 1939 malam Selasa di gedung Al-Irsyad, di situ Kongres Al-Irsyad, ya, ada Kongres Al-Irsyad di situ yang ke-25. Kongres Nah, begini. nanti silakan dicek di situ.
Nah, tapi yang jelas gini, karena maksudnya itu berbeda, tujuannya itu adalah berbeda. Kalau kita milad untuk diri kita sendiri, itu kan berarti mengurangi umur kita kan gitu. Jadi tujuan kita, kalau misalkan ada orang yang merayakan milad, merayakan ulang tahun untuk pribadi gitu, itu kan karena memang substansinya umur kita akan berkurang gitu, umur kita akan berkurang. Sedangkan kalau misalkan untuk organisasi, kita kan berharap agar apa? Agar makin langgeng kan seperti itu. Jadi secara maksud, secara tujuan itu sudah berbeda. Tapi untuk diskusi yang detail-detailnya itu tentu kita perlu analisa lebih lebih dalam di sana. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang Az-Zakhirah Al-Islamiyah. Kenapa melatar belakangi? Sebentar, saya ada sedikit referensi, sebentar. Saya agak sedikit lupa ya. Bentar, saya coba buka. Ini disampaikan oleh Profesor Abu Bakar Aceh. Nah, Prof. Abu Bakar Aceh itu pernah bilang seperti ini. Ini beliau ini kalau tidak salah, ini justru beliau itu di buku beliau tentang Wahid Hashim kalau tidak salah. Oh tidak salah. Tapi justru mengutip atau menyebut tentang Syekh Ahmad Surqati. Prof. Abu Bakar Aceh itu menyebutkan seperti ini. Masalah-masalah agama yang berasal dari gerakan Al-Irsyad itu sangat menggemparkan masyarakat Islam. Karena bertentangan dengan keyakinan pada waktu itu, terutama majalah Az-Zakhirah Al-Islamiyah yang keluar sejak bulan Muharram 1346 Hijriah, setiap bulan di Jakarta, mengandung bahan peledak dan penggerak mengenai pembaharuan paham masyarakat Islam Indonesia. Majalah yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Surkati itu berisi kupasan-kupasan pertanyaan dari segala sudut Indonesia mengenai usul furu agama, berisi pembongkaran hadis-hadis palsu dan dhaif yang dipergunakan di dalam mempertahankan hukum ibadah dan muamalah di Indonesia. Nah, tandanya beliau menulis itu memang sekali lagi, kembali lagi, ini adalah tentang pendidikan. Gitu. Tentang pendidikan melihat bagaimana umat Islam itu tidak boleh terkungkung dengan tradisi-tradisi yang sudah ada di waktu itu, sehingga mereka tidak bisa produktif, berpikir strategis. Maka beliau memiliki semangat bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan ini dengan mengembalikan pola berpikir Islam itu yang bersifat produktif, yang bersifat strategis, menggunakan referensi-referensi yang otoritatif. Ada dari Al-Quran, dari hadis-hadis, dan hadis-hadisnya pun juga ada hadis sahih. Karena Prof. Abu Bakar Aceh menyebutkan bahwa bahkan Syekh Ahmad Surkati itu membongkar seluruh hadis-hadis palsu dan dhaif. Ah, ini ini tentu menjadi hal yang sangat luar biasa. Kalau di spesifik latar belakangnya apa? Ya, latar belakangnya berkaitan dengan pendidikan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terima Masya kasih. Allah, luar biasa ya. Ini terus terang bagi saya ini sesuatu hal yang baru gitu ya, sejarah-sejarah tentang Syekh Ahmad Surkati. Mohon maaf, sering banyak salah dalam pengucapan namanya. Baik, Masya Allah, Barakallah Ustaz. Ya, Barakallah juga untuk tadi Ustazah yang bertanya ya, menjadi wawasan baru untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya bisa bisa kita pelajari perangkat-perangkat yang digunakan dalam berijtihad yang dilakukan oleh beliau gitu ya. Baik, nampaknya Ustadz kita sudah jam 6 pukul 6.45 gitu ya. Kita sudahi dulu atau kita selesaikan dulu sesi pertanyaan pada kesempatan kali ini. Maka kita beranjak langsung kita masuk ke apa namanya, mohon izin untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. baik. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa langgengkan kajian kita, langgengkan Al-Irsyad untuk bisa terus berada dalam kontestasi pendidikan di Indonesia ini bahkan di dunia insya Allah. Tentu ini bukan PR yang sederhana, tapi ini adalah PR yang wajib untuk kita laksanakan. Tentunya. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Ustadz untuk doanya untuk hari ini. Baik, kita apa nampaknya kita sudah berada di sesi akhir dari kegiatan majelis subuh kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz Izzuddin Al-Qassam Bahalwan LC yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan dengan hal tersebut bisa menjadi jalan atau wasilah hidayah kita untuk menjadi irsyadiyin yang sebenar-benarnya gitu ya. Bukan sebagai taklid pengikut yang tentunya tanpa arah. Baik, kegiatan ini pun terselenggarakan atas dukungan PC Al Irsyad Kota Bandung dan juga Saung Mirza. Mudah-mudahan yang telah diikhtiarkan, yang telah dikorbankan menjadi sebuah amal soleh, menjadi pahala jariah untuk kita semua dan tentunya untuk lembaga kita Irsyad ini. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian ataupun selama memimpin kegiatan ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk hari Baik, ini. jazakumullah khairan. Allah Waalaikumsalam. yubarik fikum. Ya, saya pamit dulu ya, izin ya. Barakallahu Ya, fikum. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.